kita lanjutkan pertanyaan dari Esther Roga di Facebook. Dan setelah saya baca pertanyaannya pendeta, sepertinya sama pertanyaannya saat ini yang sedang ditanyakan oleh akun Henpire Pirlo. Pada malam hari ini saya baru baca komentarnya, jadi kurang lebih pertanyaannya sama. Mudah-mudahan bisa menjawab keduanya sekaligus. Shalom, selamat malam. Pertanyaannya, dari manakah kita tahu bahwa hari Sabat, hari ke-7 adalah hari Sabtu? Silakan, pendeta. Terima kasih. Sebelum datang ke situ, saya mau katakan bahwa konsep satu pekan atau satu minggu itu diperkenalkan di dalam Alkitab, bahwa dalam satu pekan atau satu minggu itu ada 7 hari, bukan 6 hari, bukan 8 hari, jadi ada 7 hari. Jadi karena dalam satu minggu itu ada 7 hari, sekarang kita dalam bahasa Indonesia Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maka kita tidaklah terlalu sulit untuk menemukan hari apa sebenarnya hari Sabat itu, hari ke-7 itu, di antara ke-7 hari ini. Sebab dia punya probabilitasnya adalah 1/7. Jadi tidak terlalu sulit, kecuali ada misalnya 1000 hari, di mana kita harus menentukan satu dari 1000 hari itu, mana adalah hari Sabat. Mungkin agak sulit karena probabilitasnya sangat kecil. Ini hanya satu di antara 7, dan itu pun kita mempunyai beberapa informasi di dalam Alkitab tentang petunjuk-petunjuk kira-kira hari Sabat itu, hari ke-7 itu hari apa. Nah, salah satu petunjuknya adalah yang ada seputar yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus, di mana ia mati, dikuburkan, lalu kemudian dia bangkit. Dia sendiri berkata dalam 3 hari. 3 hari artinya 3 hari inklusif. Jadi walaupun hanya sebahagian satu hari itu sudah dianggap satu hari, lalu kemudian sebahagian satu hari yang lain itu sudah satu hari. Jadi dia dari hari Jumat, lalu kemudian hari berikutnya, lalu dia bangkit pada pagi-pagi benar pada hari Minggu. Oh, saya belum baca ayatnya dalam Alkitab ya. Lukas 23. Lukas 23 kita baca ayat yang ke-54. Pada waktu Tuhan Yesus mati, ayat ini berkata, hari itu atau hari di mana Tuhan Yesus mati, lalu kemudian jenazahnya diminta oleh Yusuf dari Arimatea, lalu kemudian dikuburkan. Hari itu katanya adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Artinya belum hari Sabat, Sabat baru hampir mulai. Jadi ini adalah hari sebelum hari Sabat. Jadi Yesus mati dan dikuburkan pada hari sebelum hari Sabat. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-56 mengatakan, setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ini masuk hari kedua, Yesus mati. Dan dia ada di dalam kubur. Hari kedua, yang pertama adalah hari persiapan, yang bagi orang-orang Yahudi, itu adalah hari Jumat, karena Sabat akan datang. Lalu kemudian, ayat yang ke pasal 24, ayat yang pertama, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah, dan selanjutnya, dan pada hari itu ternyata Tuhan Yesus bangkit. Jadi kita lihat di sini, ada hari persiapan, hari Sabat, lalu kemudian hari pertama. Dengan demikian, kalau Yesus bangkit pada hari pertama, maka hari Sabat adalah hari sebelum hari pertama, dan karena dalam satu minggu hanya ada 7 hari, maka hari sebelum hari pertama dalam siklus satu minggu itu adalah hari ke-7. Dan karena hari persiapan adalah hari Jumat dan hari kebangkitan Yesus adalah hari Minggu, maka
hari di mana Yesus beristirahat di dalam kubur dan murid-muridnya juga beristirahat adalah hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Sebenarnya ada petunjuk lain juga. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, pada pekan penciptaan itu, waktu hari-hari itu disebutkan, jadilah petang dan jadilah pagi, hari yang pertama. Kemudian jadilah petang, jadilah pagi, hari yang kedua. Ada beberapa petunjuk yang kebetulan, puji Tuhan, ada mirip-mirip dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena hari yang pertama disebut sebagai Yom Ehad, yang artinya hari pertama atau hari satu. Kemudian yang berikut, dan Ahad juga adalah salah satu kata bahasa Indonesia yang artinya satu. Dulu orang katakan hari Ahad adalah hari Minggu. Lalu kemudian yang kedua, hari kedua di dalam bahasa Ibrani dikatakan Yom Sheni. Dan ini ada kaitannya dengan hari kita Senin. Yang ketiga dikatakan Yom Selisih. Kurang lebih demikian. Selasa. Lalu kemudian Yom Revi atau Rabu. Lalu Yom Khamisi yang kelima. Dan selanjutnya, jadi kalau kita ikuti saja Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, diikuti saja, maka jatuhnya Sabtu, hari yang ketujuh. Jadi kurang lebih demikian. Dan itu sangat jelas di dalam Alkitab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta.